dan kami kerjasama dengan dinas, karena dinas banyak fasilitas tadi semacam punya mitra dampingan dengan UMKM Jabar Juara, dengan OPOP, dinas bisa fasilitasi dengan halal. Saya sudah pernah kirim ke New York, ke Inggris, ke Filipina, ke Jepang, banyak. Karena kan kesuksesan UMKM Sumedang ini untuk membangun jati diri, perekonomian juga ini pun tidak lepas dari peran pemerintah ya dan juga perangkat, praktisi lainnya juga. Yang dimana ini kita semua pasti sama-sama bergotong royong ya Pak ya untuk membangun ekonomi daerah yang pastinya juga didukung oleh berbagai upaya dan juga membantu bahwa UMKM Sumedang ini akan lebih maju lagi. Ya, kita banyak ada pelatihan digitalisasi, bagian pelatihan tata cara memfoto produk, pelatihan pemasaran, termasuk juga manajemen keuangan. Kita terus mengadakan pelatihan sehingga harapannya pelaku-pelaku UMKM ini bisa mengubah mindset sehingga benar-benar mereka memahami menjadi pengusaha dan bisa memanage UMKM sendiri sehingga betul-betul omsetnya ke depan bisa naik lagi. Halo kawan UMKM Sumedang, selamat datang di gelaran UMKM Expo dan Gelar Budaya Sumedang dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional yang akan jatuh pada tanggal 12 Agustus. Nah, kali ini kita akan memasuki pada sesi talk show yang dimana ini merupakan talk show Soko Guru Bisa. Di mana ini merupakan bincang santai UMKM Indonesia yang merupakan program original dari sokoguru.id. Nah, sokoguru.id ini merupakan sebuah media, pusat data dan juga penelitian ekonomi serta bisnis Indonesia. Di mana Sokoguru ini fokus dalam menyajikan berita perkembangan UMKM yang disampaikan secara menarik pastinya melalui platform media UMKM sokoguru.id dan juga YouTube channel Sokoguru. Nah, di kesempatan kali ini Sokoguru Bisa ini hadir dengan konsep yang berbeda dan pastinya juga sangat spesial. Dan bersama saya Nazla Afifah dan saat ini kita sedang berada di acara UMKM Expo dan pagelaran budaya Sumedang. Sokoguru menjadi media official partner atau media partner dalam acara yang digelar mulai tanggal 29 Juli sampai dengan 14 Agustus 2022. Dan di acara ini Sokoguru juga pasti bakal spesial banget nih untuk para UMKM di Sumedang tentunya. Di mana di kesempatan kali ini bagi para pelaku UMKM di Sumedang ini bisa banget mendapatkan atau mengikuti program dan juga fasilitas layanan yang disediakan. Nih yang pertama adalah untuk fasilitas foto produk gratis ya, gratis pokoknya. Dan yang kedua ini pendampingan UMKM Sumedang secara daring melalui WhatsApp Group. Jadi buat teman-teman UMKM yang di Sumedang khususnya bisa banget nih untuk mengikuti fasilitas dan juga layanan yang disediakan oleh Sokoguru. Tepatnya ini ada berada di sebelah kanan saya ini ada booth yang bisa banget digunakan dan juga pelayanan dari Sokoguru. Jadi kapan lagi kan bisa dapat pelayanan kemudian juga fasilitas yang sangat luar biasa pastinya. Dan saat ini teman-teman, kita akan membuka sesi talk show. Nah, talk show ini kita akan ngobrol-ngobrol santai, bincang-bincang santai bersama dengan tokoh-tokoh penting di balik perkembangan UMKM di Sumedang tentunya. Karena kan kita tahu nih kalau memang ekosistem UMKM di Sumedang ini sudah menunjukkan cakrawala baru, terutama dalam perkembangannya. Kita ketahui dong seperti apa sih luar biasa perkembangan UMKM di Sumedang ini. Lalu nih, bagaimana sih
pemerintah yang juga ikut serta, kemudian juga pihak praktisi, akademisi yang bisa banget atau mampu membangun ekosistem UMKM di Sumedang ini. Nah kalau gitu kita akan langsung talk show aja, masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu juga karena narasumber di hari ini pun juga sangat luar biasa. Untuk itu boleh berikan sambutan yang meriah kepada narasumber yang pertama kita. Untuk kami undang naik ke atas panggung Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumedang, Bapak Haritri Santosa. Kami persilahkan. Silakan Bapak di sebelah sini. Baik, dan narasumber berikutnya juga luar biasa nih teman-teman. Kita juga undang untuk hadir ke atas panggung untuk bergabung bersama kami. Berikan sambutan yang meriah kepada Bapak Dr. Dede Jajang Suryaman, kami persilahkan. Mangga Bapak, siang biru, oke. Nah, Bapak-Bapak Assalamualaikum, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bapak, Pak Dede? Alhamdulillah. Sehat luar biasa, apalagi dengan suasana Sumedang yang cerah ini bisa menunjukkan UMKM Sumedang yang cerah juga pastinya dong ya. Tentunya. Amin ya, doa kita bersama pastinya ya. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih Pak mengenai UMKM di Sumedang khususnya. Karena kan kesuksesan UMKM Sumedang ini untuk membangun jati diri, perekonomian juga ini pun tidak lepas dari peran pemerintah ya dan juga perangkat praktisi lainnya juga. Yang dimana ini kita semua pasti sama-sama bergotong royong ya Pak ya untuk membangun ekonomi daerah yang pastinya juga didukung oleh berbagai upaya dan juga membantu bahwa UMKM Sumedang ini akan lebih maju lagi gitu ya. Dan sebelum kita membahas mengenai program-program dan sebagainya, secara umum dulu deh, coba ke Pak Kadis. Boleh dong Pak secara singkat aja mungkin seperti apa sih pandangan Bapak melihat perkembangan UMKM di Sumedang saat ini Pak? Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, kalau kita lihat perkembangan di Kabupaten Sumedang, UMKM ini sangat luar biasa. Dari jumlah kurang lebih 82.000, sekarang sudah terverifikasi ya 38.000 itu sudah nomor induk berusaha, sudah tercatat di perizinan. Ini hal yang luar biasa dan tentunya ke depan persebaran daripada UMKM Sumedang ini semakin meningkat karena geliatnya semakin hari semakin terus meningkat pada saat ini dan itu diawali dengan begitu banyak kita gerai-gerai UMKM yang kita buka di Kabupaten Sumedang. Berarti kalau melihat perkembangan dengan tadi jumlah angka yang Bapak sebutkan juga memang sangat luar biasa ya Pak ya? Iya. Kalau kita melihat juga nih Pak dari persebarannya ini di Sumedang apakah sudah terklasifikasi lebih detail lagi atau seperti apa? Ya kalau persebaran terklasifikasi di kita karena memang ada beberapa produk-produk UMKM juara, ada yang melalui one product, ya termasuk juga dengan komunitas-komunitas yang ada forum UMKM, CAS, ada juga yang lainnya ya seperti itu. Ini tentunya banyak yang memberikan atau masukan dan menambah geliat daripada UMKM sehingga UMKM Sumedang yang selama ini ada terus kita tingkatkan omsetnya. Karena memang selama ini melalui pameran, baik melalui pelatihan dan yang lain dan mudah-mudahan ke depan omset UMKM semakin melesat. Oke, berarti tadi Bapak sempat menyebutkan beberapa program seperti OPOP ya Pak ya, itu juga mungkin dari Dinas UMKM Jabar pun juga dari situ ya Pak ya untuk dikembangkan juga di setiap daerahnya. Nah kalau Bapak melihat sendiri nih potensi UMKM di Sumedang Pak, selain tahu deh Pak, apa nih biasanya bisa melihatnya? Ya, kita memang Sumedang terkenal dengan ilmu pengetahuan ya, maksudnya banyak tahu gitu. Ya, betul. Nah, selain banyak tahu, banyak pengetahuan, betul sekali. Semuanya belajar bisa di Sumedang karena memang Pak Bupati, Pak Wakil Bupati dengan digitalisasi ya, Sumedang terkenal sekarang. Dan ini tentunya bahwa selain daripada tahu kita kan ada ubi cilembu, ada mangga gedong gincu, ada sawo sukatali ya. Dan sekarang banyak produk-produk ya, ada opak, ada sale pisang, keripik dan sebagainya. Ini tentunya menambah daripada
Hasanah UMKM Sumedang. Ini sudah sangat luar biasa, apalagi kuliner-kuliner di Sumedang banyak variasinya. Dan mudah-mudahan ke depan tentunya akan kita perbaiki, kita kurasi sehingga produk-produk unggulan tadi dari OPOP, dari UMKM dan komunitas yang ada di Sumedang ini bisa meningkatkan, bisa menggairahkan, bisa omsetnya naik lagi dengan tentunya kita oleh dinas di hire, mudah-mudahan ke depan produk-produk unggulan UMKM Sumedang semakin dikenal, tidak hanya tahu dan ubi cilembu atau mangga gedong gincu ke depan. Oke, berarti potensinya pun sangat luar biasa ya Pak ya. Oke, saya pengen juga ke Pak Dede dulu nih. Kalau Bapak sendiri pandangannya sebagai akademisi melihat perkembangan UMKM di Sumedang seperti apa Pak? Ya, karena saya berawal dari akademisi pemerhati UMKM, jadi startup sangat-sangat besar jumlahnya, ketertarikan dari grup milenial terutama, itu startup yang tinggi dan mereka wajib dan ingin naik kelas, scale up, ya, menuju scale up. Nah ini yang menjadi potensi juga termasuk dari permasalahan bagaimana mereka supaya bisa berubah ke scale up dari ya minimal ada peningkatan tahun ke tahun lah gitu. Begitu. Oke, berarti keinginan untuk naik kelas pun juga bisa dibilang sangat tinggi ya Pak ya. Dimana ini juga bisa banget dengan kemauan yang luar biasa pun pasti akan bersama-sama bisa mengembangkan UMKM di Sumedang terutama. Kalau melihat dari proses setiap pengembangan UMKM ini kan pasti ada permasalahan Pak, problematik nih. Boleh dong yang terjadi saat ini, apa sih Pak di Sumedang sendiri? Ya, pembagian UMKM sendiri saya perhatikan itu ada 16 subsektor. Kenapa? Karena tidak hanya dibatasi dengan kuliner ya. Ekonomi kreatif ada 16 subsektor yang mereka sudah ada potensi yang ada di Sumedang. Itu satu diantaranya adalah terkenal dengan masalah klasik pemasaran. Dan ini tidak bisa sendiri mereka lakukan. Ya. Ada beberapa hal yang harus bisa bekerja sama untuk memunculkan nama mereka, peta mereka di mana lokasinya, di mana apa yang mereka buat gitu. Itu yang sementara. Oke, berarti juga memang harus ada keterlibatan dari pihak-pihak yang membantu para UMKM sendiri ya Pak ya. Oke, ke Pak Kadis lagi nih Pak, kalau kita melihat pencapaian di UMKM Sumedang ini kan sudah luar biasa juga nih Pak. Kalau pencapaian yang diperoleh oleh UMKM Sumedang yang luar biasa, boleh diceritakan dong Pak apa saja? Ya, ada beberapa produk unggulan UMKM yang memang sudah tembus ekspor ke luar negeri. Oke, ya. sudah ada yang tembus Ada. ekspor juga boleh disebutkan Ya, mungkin Pak. terutama kopi ya, kemarin sudah kita ekspor, ada juga sudah tampil di Kanada, Belanda, seperti termasuk juga ke depan. Mudah-mudahan ada beberapa memang yang belum tercatat oleh kami dan tentunya ini termasuk tadi opak juga ada sudah diinginkan di Singapura. Itu satu kontainer tapi karena keterbatasan, nah itu tentunya ke depan bahwa bagaimana naik kelas tadinya dari UMKM menjadi IKM ke depan sehingga bisa sekaligus menambah tenaga kerja, ke depannya juga melihat pertumbuhan ekonomi. Nah ini tentunya pencapaian-pencapaian kita ke depan ini karena memang kan lagi melesat, mudah-mudahan ke depan semakin dikenal tidak aja produk unggulan yang tadi tahu ya. Tapi mudah-mudahan ini juga sudah banyak produk-produk kita yang sudah diterima baik di dalam maupun di luar negeri. Kalau secara spesifik nih Pak, berapa persen sih Pak yang sudah menembus pasar ekspor ini? Ya, itu kurang lebih ya sekitar 10%. Selain mungkin kopi, ubi cilembu ya karena di ubi cilembu kan sudah di luar negeri sudah menjadi pilihan cemilan juga mungkin Pak ya di sana ya. Bahkan kalau satu ini di sana sudah 40.000 di Jepang, di Taiwan, di Singapura, Malaysia itu sudah terkenal. Iya yang padahal ternyata dari Sumedang ya Pak ya. Ubi cilembu sendiri ternyata udah dinikmati juga oleh di berbagai belahan negara yang ternyata jadi
hobi kayak kita ya Pak ya, nyemilin sore-sore mungkin ya dengan ubi cilembu tadi gitu kan. Termasuk kopi juga nih. Kopi juga ya ternyata Kopi luar juga biasa iya. ya Pak, dari Sumedang ya Pak, Iya, tanah Sumedang. kita kan banyak pegunungan, ada gunung Iya. ini ya di Manglayang, ada gunung apa namanya di Cakarbuana, Gunung Tampomas. Nah ini ke depan kopi kita banyak dinikmati dan mudah-mudahan ke depan bisa lebih di hire lebih untuk ekspor ke depannya. Oke, tapi ketika ada kopi dari Sumedang terutama nih Pak yang sudah diekspor keluar, respon dari warga di sana tuh seperti apa? Apakah memang menyukai juga ternyata atau gimana Pak? Ya tentunya ada ciri khas yang berbeda karena kalau kita lihat dari kultural itu dulu ada di sampai Pamulihan itu ada rel kereta api. Nah itu menandakan bahwa dulu disebut apa namanya ya kopi Van Java gitu. Nah ini tentunya kopinya sangat dinikmati karena memang luar biasa nikmat. Jadi mereka juga ketika sudah mencoba kopi asal dari Sumedang ternyata mereka pun menyukai ya Pak ya. Nah Pak Dede dengan melihat tadi Pak Kadis menyebutkan bahwa sudah sekitar 10% nih tembus pasar ekspor. Melihat potensi yang bisa dikatakan walaupun baru di awal sudah mencapai 10%, apakah bisa membuat potensi UMKM lainnya untuk menembus juga pasar ekspor? Wow, sangat bisa. Karena untuk membuka pasar, jadi para buyer itu akan melihat kalau istilah klaster ataupun sumber yang dari kita dapatkan, itu tadi akan berdampak efeknya kepada pelaku yang lain. Karena tadi seperti yang pemenuhan kebutuhan aja tidak kuat kita itu. Nah sehingga butuh kalau di industri yang saya pahami itu ada home industri ya. Terus ada inti plasma yang dibutuhkan tadi, pasti itu harus dijadikan inti plasma. Ya, jadi inti plasma sebagai bapak angkatnya atau selain Pak Kadis nanti difasilitasi dari pemerintahnya gitu. Begitu. Oke, berarti potensi untuk bisa menembus pasar ekspor pun juga sebetulnya peluangnya sangat besar ya Pak ya, yang dimana ini juga menjadi tugas bersama juga untuk mengembangkan UMKM Indonesia, terutama di Sumedang khususnya. Nah, bicara mengenai soal peran pemerintah khususnya dari Dinas UMKM, kemudian juga kontribusi baik dari akademisi, ini pastinya akan memiliki pandangan juga mengenai perkembangan dan juga penyediaan fasilitas dan program-program menarik untuk UMKM di Sumedang sendiri ini. Kita ke Pak Kadis dulu nih, sejauh ini yang sudah berjalan nih Pak, program pelatihan dan juga pendampingan yang sudah berlangsung untuk para pelaku usaha UMKM di Sumedang dari Dinas UMKM sendiri apa saja nih Pak? Ya kita banyak ada pelatihan digitalisasi, bagian pelatihan tata cara memfoto produk, pelatihan pemasaran, termasuk juga manajemen keuangan. Kita terus mengadakan pelatihan sehingga harapannya pelaku-pelaku UMKM ini bisa mengubah mindset sehingga benar-benar mereka memahami menjadi pengusaha dan bisa memanage UMKM sendiri sehingga betul-betul omsetnya ke depan bisa naik lagi. Sehingga selain daripada mindset juga kepribadian mereka, pelatihan mereka bisa lebih tinggi lagi. Oke, jadi baik dari luar dan juga dari dalam ya Pak ya, Iya, bisa berkembangnya. Jadi memang tidak hanya secara praktik tapi juga dalam jiwanya pun harus tertanam ya Pak ya, untuk mengembangkan si UMKM ini. Tadi juga dari Dinas UMKM sudah ada berbagai program ya Pak ya. Kalau dari Pak Dede sendiri apakah sejauh ini sudah pernah ada program pelatihan ataupun juga pendampingan yang dibuat oleh Universitas 11 April untuk UMKM di Sumedang? Ya, kampus itu punya kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Selain kami pengajaran, diarahkan mahasiswa itu yang dipersiapkan asalnya menjadi pekerja, tapi sekarang didorong mahasiswa itu menjadi mahasiswa yang bisa wirausaha, bisa mempekerjakan orang lain. Nah, khususnya kami di Pusat Inkubator Bisnis, kami punya 9 fakultas. Di Inkubator Bisnis sendiri itu ada program 50% untuk startup. Jadi startup di sini adalah kaum milenial yang sumbernya dari mahasiswa, karena minat mahasiswa untuk wirausaha sangat besar. Dan 50% kami di inkubator bisnis adalah untuk non mahasiswa, artinya masyarakat yang tidak kuliah, ya,
Dan program yang dilakukan, kami punya fakultas yang namanya mengurusi IT, informatika, terus ada ekonomi, bahasa dan pariwisata. Nah, jadi program yang terdekat saja kami akan mengadakan business matching, di dalamnya ada mulai dari teknik marketing digital gitu ya. Terus menganalisis market. Nah, itu akan dilatih bagi dua kelas yang startup dan scale up. Oke, 2 kelas yang dibagi. Tadi juga Bapak sempat menyampaikan kalau ini bisa diikuti baik itu oleh mahasiswa dan juga dari pihak luar nih. Sejauh ini antusias dari para mahasiswa ataupun juga peserta dari luar seperti apa sih Pak? Ya, kalau dari mahasiswa sudah barang tentu kami di kampus merubah mindset mahasiswa yang asalnya diarahkan mereka punya pemikiran ingin kerja, memiliki pemikiran ingin wirausaha, ya, ingin hidup mandiri, tidak bekerja di orang lain, itu output yang dihasilkan sudah ada yang mahasiswa yang sudah bisa praktek dan sangat tinggi peminat, dan kami sudah tidak bisa fasilitasi semua karena keterbatasan beberapa waktu. Dan dari masyarakat pun sama, kami kerjasama dengan beberapa business matching itu dari permodalan, karena kami hanya bisa fasilitasi di program business matching itu. Dan lanjutan testimoni yang sudah berhasil. Oke. Nah, kalau dari Pak Dede juga nyampaikan memang kalau antusias dari baik itu mahasiswa ataupun juga dari pihak luar pun sangat tinggi ya Pak ya. Mereka pun tertanam untuk memulai usaha gitu kan, ini untuk dapat dikatakan membuka lapangan pekerjaan juga untuk banyak orang. Kalau program-program yang pelatihan dari Dinas UMKM sendiri, antusias para pelaku usaha seperti apa Pak? Ceritakan boleh. Luar biasa, sangat antusias. Karena selain itu juga kita juga legalitas tentunya kita juga harus disampaikan ke mereka, NIB, PIRT, halal itu harus mereka kuasai. Selain daripada tadi pelatihan digitalisasi ya, karena kan sekarang harus online. Tadi startup dan sebagainya ini kan karena memang selain daripada pangsa pasar tidak hanya lokal saja, tapi memang harus lebih ke luar lagi yaitu online, sehingga harapannya kenceng ya di pandemi kemarin semuanya bekerja dari rumah. Nah pada saat ini online harus lebih keluar sehingga digitalisasi bagaimana pemasaran, tadi kita lewat nanti program-programnya tadi startup termasuk juga dengan retail modern ini perlu masuk ke sana, yaitu diterima oleh masyarakat. Tentunya PRT dan halal itu yang harus menjadi prioritas selain daripada packaging ya, kemasan yang bagus dan rasa yang bisa diterima oleh masyarakat. Oke, berarti kita kan melihat dari minat masyarakat khususnya di Sumedang ini kan memang sangat tinggi ya untuk memulai usahanya begitu sebagai UMKM sendiri. Dan tadi juga menarik yang Pak Dede sampaikan bahwa akan membuka peluang lapangan pekerjaan untuk yang lainnya. Sejauh ini apakah dengan banyaknya UMKM yang sudah memulai bahkan sudah sangat sukses nih Pak, menjadi salah satu penyelesaian masalah terhadap lapangan kerja di Sumedang sendiri Pak? Ya tentunya DTKS, data kemiskinan itu UMKM yang naik menjadi IKM, harapannya mereka melihat DTKS ini data-data orang yang miskin ya di Sumedang masih 9%, sekitar 9%. Nah itu bisa digunakan atau untuk sebagai pekerja sehingga harapannya kemiskinan ini bisa dikurangi dengan adanya penambahan tenaga kerja. Karena memang kita harus saling membantu ya. Tidak hanya bahwa UMKM tidak hanya mencari cuan, tetapi juga dia harus memberi manfaat pada masyarakat, baik lingkungan sekitar yang kurang beruntung untuk dibantu. Karena termasuk juga pemerintah membantu dari segi permodalan. Itu ada namanya Kurda, ya. Itu 3% selama 1 tahun. Oke, ini merupakan salah satu program pembiayaan ya Pak ya? Pembiayaan. Kalau pemodalan, karena di kita kan nanti ada di bidang koperasi, ada UMKM, di dinas kami, sehingga 1O ini pada satu UMKM perlu sudah naik ke bidang industri IKM. IKM di sini perlu namanya tadi pemasaran, itu di bidang perdagangan dikelolanya. Kalau mereka sudah maju pembiayaan di koperasi, bidang koperasi, sehingga bisa kita kerjasama dengan koperasi kita
rekomendasi ke Kurda sehingga harapannya ini sudah bagus sehingga butuh modal kita support seperti itu sehingga dinas kami dari UMKM, bidang UMKM, industri, IKM, perdagangan, yang ke retail termasuk juga membantu pemasaran dan yang terakhir ada koperasi yang tentunya membantu untuk permodalan. Itu harapannya bahwa dinas kami hadir bersama pemerintah ya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati untuk mendorong UMKM sangat luar biasa termasuk banyak kegiatan-kegiatan pameran ya Pak pada saat itu di Jakarta, di Senayan City di sana pusat Jakarta terus termasuk pada saat ini ada Expo. Ini adalah bagaimana peran pemerintah untuk lebih mengenalkan produk-produk UMKM Sumedang bisa diterima oleh masyarakat dan harapannya tentunya omsetnya semakin naik ke depannya. Karena yang penting adalah cuan-cuan ya Pak ya. Cuan-cuan. Oke. Pak Dede sedikit nih, melihat perkembangan UMKM saat ini sebetulnya secara keseluruhan nih, apa sih Pak yang harus dibenahi oleh para UMKM saat ini Pak? Dengan follow market di mana kita bisa menjangkau masyarakat si customer dari follow market itu tentunya dengan teknologi yang tidak bisa kita lawan ini harus benar-benar persiapkan oleh para pelaku ya. Kita tidak bisa menolak itu ya. Tetap harus bisa follow market. Itu yang harus kita jadi fokus. Oke, jadi melihat market saat ini ya Pak ya, mengikuti perkembangan juga, apalagi sekarang digitalisasi bisa dibilang gak bisa dipungkiri ya, dimana ternyata digitalisasi juga ini bisa membantu para UMKM untuk mengembangkan bisnisnya ya Pak ya. Banyak juga UMKM bukan hanya di Sumedang yang terbantu dan juga jadi semakin cuan gitu ya setelah mempromosikan secara digital produknya sendiri. Nah, apakah di sejauh ini rencana program terdekat dari Dinas UMKM sendiri apa nih Pak untuk para UMKM? Sejauh ini yang terdekat mungkin. Paling dekat ya. Paling dekat kita akan mengadakan pelatihan kurang lebih 300 untuk PRT. Karena masih banyak sekali dari sekian banyak itu PRT-nya masih belum ada. Sehingga kita akan mengadakan pelatihan kurang lebih 300. Sekaligus juga kita akan mengadakan pelatihan digitalisasi karena memang penting dan tentunya termasuk juga membuka inovasi terhadap mereka ya. Inovasi ya, upscale tadi disampaikan. Bagaimana mungkin kalau ada salah satu produk yang lain misalkan menjual ini satu gelas ukuran sekian, medium ada yang large seperti itu hingga inovasinya berbeda bahwa selama ini mereka mungkin rasanya cuma level 1 atau mungkin rasanya coklat aja rasa ini sehingga mungkin ada inovasi daripada UMKM sehingga produk yang selama ini diterima ini bisa semakin berkembang tidak hanya itu aja tapi mereka harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Mana sih segmen ini untuk anak-anak, untuk remaja, milenial atau dewasa sehingga mereka bisa melihat bangsanya lebih luas lagi. Jadi mereka perlu inovasi, perlu kolaborasi, perlu banyak belajar tentunya ya. Termasuk dengan kita lihat nih Sokoguru nih ya. Luar biasa nanti mereka bisa melihat di YouTube-nya atau segala macam bagaimana inovasi-inovasi, bagaimana pelatihan-pelatihan UMKM sehingga mereka bisa meningkatkan kemampuan mereka untuk bisa lebih percaya diri dan meningkatkan UMKM mereka. Oke, berarti melihat perkembangan juga ya. Dan tadi Sokoguru di-mention loh luar biasa sama Pak Kadis. Terima kasih banyak Bapak. Oke, secara singkat saja apakah akan ada kolaborasi nih untuk pelatihan dan juga pendampingan para UMKM baik itu dari akademisi kah atau mungkin juga dengan Dinas UMKM sendiri? Mangga siapa yang kira-kira mau menjawab? Kami itu Tridharma pengajaran di kampus, di kelas sudah diberikan dengan mata kuliah kewirausahaan. Riset yang kami lakukan oleh para dosen. Dan yang terakhir adalah pengabdian masyarakat, yaitu kuliah kerja nyata. Kita lebih khusus lagi untuk UMKM ini yaitu kuliah kerja usaha. Kuliah kerja usaha ini kita akan memunculkan startup dan menaikkan scale up dan tentu kami banyak keterbatasan. Kami hanya menerjunkan mahasiswa menggali potensi yang belum tersisir di tiap RT RW gitu ya. Setahun itu kami kurang lebih 300-500 muncul dan kami kerjasama dengan dinas
Karena dinas banyak fasilitas tadi semacam punya mitra dampingan dengan UMKM Jabar Juara, dengan OPOP, dinas bisa fasilitasi dengan halal, itu yang kami terbatas. Cuman untuk menyisir dari grassroots itu kami dengan program kuliah kerja usaha. Oke, ditambahkan mungkin? Menambahkan sedikit, kemarin juga kita kerjasama dengan salah satu universitas dan itu kita menciptakan yang lulus dari 100 pelatih, yang lulus itu sekitar 28 pendamping halal. Sehingga kemarin dalam waktu 1 bulan kita produk itu menciptakan 800 produk halal. Yang selama ini kita paling cuma setahun itu 3, 4 mereka bayar sendiri. Dan kemarin alhamdulillah dengan 28 pendamping kita 800 produk yang halal. Termasuk juga nanti mungkin betul kita harus kerjasama dengan dunia pendidikan dari UNSAP. Karena memang yaitu tadi mahasiswa harus punya KKN tidak hanya sekedar kesana kemari ya, KKN kesana kemari, jalan-jalan gitu ya. Tapi benar-benar nanti ke depan menjadi punya desa binaan, baik binaan UMKM, misalkan suatu daerah ini bina UMKM-nya bagus sehingga tadi ada digitalnya, sehingga bagaimana mempromosikan lewat digital atau mungkin dari sisi perekonomian, apa sih masyarakat yang ada di situ, oh ini masyarakat sebenarnya daerah situ ekonominya ini loh, dilihat potensi yang ada di situ, digali oleh desa dan mahasiswa, potensi apa sih yang sebenarnya bisa diunggulkan di daerah sekitar situ, sehingga betul-betul nanti pengabdian masyarakat dari universitas itu melalui KKN mahasiswa itu benar-benar bisa menumbuh kembangkan desa itu binaan sehingga bisa muncul hadir. Itu salah satu desa ya, kalau setahun satu, saya kira dari satu universitas ya, oh ini ekonominya, desa ini ekonominya diangkat, terus digitalnya diangkat, atau mungkin ini juga manajemen akuntansinya, sehingga betul-betul lengkap. Apalagi sekarang kan desa sudah ada anggarannya besar gitu, nah ini peluang bahwa pengabdian masyarakat daripada universitas sangat diperlukan. Ini mudah-mudahan kita kolaborasi ke depan sehingga ke depan kita akan lebih ini secara PKS perjanjian kerjasama sehingga betul-betul nyata real, tidak hanya ini. Mudah-mudahan itu ya. Dulu ya. Luar biasa ini pastinya dong dengan sosok guru ya. Betul banget teman-teman. Oke deh, tadi kita sudah membahas nih bagaimana perkembangan UMKM, kemudian juga program-program yang di gerakan baik itu dari kacamata dinas UMKM ataupun juga dari pihak akademisi. Dan sekarang Bapak-bapak kita akan lebih mendalam lagi nih. Kita akan mengundang juga narasumber yang satu lagi nih, Teteh Cantik yang satu ini. Yang merupakan salah satu UMKM Sumedang yang sudah sukses membawa produknya hingga ke mancanegara. Dan untuk itu berikan sambutan yang meriah kepada narasumber kami untuk naik ke atas panggung bergabung bersama kami. Ibu Melsiana Wulandari selaku owner dari Melsiana Art. Silakan, Teteh. Waduh, luar biasa. Teh Melsi datang-datang bawa wayang. Oke, kirain mau main wayang di sini? Enggak. Oh, enggak. Abis ini? Enggak juga. Enggak juga. Oke, Teh Melsiana nih. Ya. Buat teman-teman juga yang mungkin belum mengetahui kalau Teh Melsiana ini merupakan salah owner dari Melsiana Art yang merupakan usaha yang berfokus di bidang wayang golek dan dari berbagai karakter modern yang dimana produknya ini sudah berhasil diekspor ke beberapa negara dan juga sudah terpublikasi dan juga sudah terkenal karena sudah diwawancarai dan juga dikenal di beberapa stasiun televisi nasional. Teh Melsi, sehat? Ya, sehat Teh. Sehat ya, apalagi melihat Sumedang saat ini perkembangannya ini merupakan salah satu ya pelaku UMKM ya Pak yang sudah luar biasa. Amin. Ke mancanegara jalan-jalan ya. Wayangnya yang Wayangnya, kita aja bentar lagi. Amin. Amin. Oke. Teh Melsi, kita kan tadi saya sudah menyampaikan kalau memang ini merupakan wayang, ada wayang yang secara tradisional dan juga yang modern karakter ya Teh ya. Sebelum kita ngebahas nih mengenai perkembangannya, tapi boleh diceritain dulu Teh, awal mula bisa membangun Melsiana Art seperti apa dong, storytelling dulu dong. Iya.
Awalnya, sebenarnya saya awalnya kerjanya di bank nih Teh, di Bandung. Nah, resign dan pulang kampung. Nah, di kampung ternyata saya menemukan banyak perajin di rumah-rumah masing-masing. Tapi nggak terekspos gitu ya, bikinnya di rumah, pribadinya masing-masing nggak dijual keluar ke media sosial gitu ya Pak. Nah saya mulai nih foto-fotoin wayang-wayang ada di rumah para perajin, iseng di foto-foto, ternyata banyak yang beli nih. Nah saya seriusin untuk nambah foto aja dulu gitu, barangnya belum ada. Kalau ada yang beli, nah baru kita buatkan gitu Teh. Jadi awalnya dari memberanikan diri untuk resign ya Teh ya. Ternyata iseng-iseng, mulai dari iseng loh Bapak ini gimana kalau serius luar biasa banget kan berarti. Iseng untuk foto-foto produk wayang yang ada di sekitaran di rumah, yang ternyata minat dari masyarakat juga tinggi ya Teh ya. Iya betul. Oke, tadi disampaikan juga sudah diekspor ke beberapa mancanegara. Kemana aja sih Teh? Saya sudah pernah kirim ke New York, ke Inggris, ke Filipina, ke Jepang, banyak. Luar biasa, berarti memang ini sudah membuka bagi siapapun di seluruh belahan dunia ya Teh ya? Iya betul. Untuk order wayang ini. Iya. Pencapaiannya nih Teh, apa saja sih? Boleh ceritakan dong, selain tadi sudah ke mancanegara, kemudian juga sudah eksis nih. Eksis ya. Teh Melsi di berbagai TV nasional ya, yang mungkin juga di salah satu program di Net TV, kemudian juga di Kompas TV, TVRI dan sebagainya. Iya. Apalagi sih Teh pencapaian sejauh ini Teh? Pencapaiannya alhamdulillah jadi banyak ketemu bapak-bapak pejabat nih. Luar biasa, saya juga alhamdulillah ya Teh. Iya. Ya alhamdulillah kemarin juga ada Ibu Menteri Sosial yang datang ke rumah untuk ngeborong wayang nih Teh. Ngeborong? Iya, bukan hanya satu dua doang? Bukan satu dua, jadi banyak di order sama Ibu Menteri. Kemudian kemarin juga alhamdulillah bisa ketemu sama Bapak Ridwan Kamil. Dan wayang karakter Bapak Ridwan Kamil juga udah dibawa ke rumah gitu. Jadi alhamdulillah sudah banyak karya dari para perajin di Desa Ciptasari yang sudah ada di rumah-rumah Bapak pejabat gitu Ibu. Jadi sudah ini ya, bisa dikatakan bertemu dengan orang-orang hebat pastinya Teh ya, dengan pencapaian-pencapaian. Tadi juga mungkin Teh bahwa wayang ini wayang modern ya Teh ya? Wayang modern. Kalau yang di samping ini adalah? Wayang tradisional. Tradisionalnya. Ternyata minat dari masyarakat mancanegara pun juga sangat tinggi ya Teh. Iya betul. Siapa yang sangka Teteh dari Sumedang membawa wayang-wayang khas Jawa Barat sendiri untuk ke mancanegara. Iya. Oke, Pak Kadis, gimana Pak melihat Teteh Melsi yang luar biasa ini Teh? Pak? Ya, saya apresiasi ya pada Teh Melsi, tapi ini saran ya. Ini masih pemainnya masih sedikit. Nah ini adalah peluang yang sangat besar, harus bisa melihat pangsa pasar. Ini banyak kalangan milenial yang suka K-pop. Itu bisa ya dicontoh ada ya K-pop mau BTS mau apa yang lain gitu kan, atau NTC atau NCT gitu kan. Lebih hafal Bapak sama K-pop. Iya, anak saya gitu kan. Nah ini ada peluang termasuk juga di dunia olahraga. Mungkin Ronaldo, mungkin Messi, ya belum lagi ini banyak menteri-menteri seperti itu dibuatkan sehingga akan daya lebih tarik bahwa figur-figur nasional ya olahraga terus penyanyi yang terkenal pada saat itu yang disukai sehingga itu menjadi merchandise sehingga tidak harganya terjangkau. Ini orang lagi butuh mungkin kerjasama tadi dengan K-pop ya kalau mungkin lagi seneng si A atau iya siapa itulah ya. Nanti kan bisa ini sehingga orang nanti mungkin orang pesan sehingga menjadi diterima oleh masyarakat apapun itu yang penting kan laku cuan ya kan. Bahwa ini adalah wayang karakter bisa kalau gubernur aja berapa sekarang, Pak Menteri berapa, benar, ya benar, Bupati berapa, itu udah hitung. Sekarang apalagi olahraga nih, berapa yang contoh seperti itu. Ini kan adalah peluang semuanya. Kalau satu aja udah Ronaldo udah terjual, nanti merembet seperti itu. Jadi harus yang penting harus berani punya usaha dan semakin dimiripkan gitu bahwa apa sih wayang karakter ini harapannya peluangnya masih bagus, masih besar ya. Di sini aja mungkin ya nggak usah jauh-jauh ke sana. Pak Bupati, Pak Wabub bisa bikinkan kan dulu ya tinggal siapa ada camat, ada kadis, di segala macam belum lagi mana lagi ya kan. Banyak peluang di situ. Ini harapannya ini bisa sama TPLC sehingga tergerak. Kalau ini ramein sekarang ini ya udah
uji coba gitu. Nanti Iya. kan termasuk tidak hanya di IG saja, dan TikTok segala macam dengan gaya ekspresi nanti mungkin seperti itulah. Ya. Oke, berarti ini Itu merupakan saran saya gitu untuk Oke. lebih di pangsa pasarnya lebih Aha. diperluas. betul, karena Iya. memang usaha Teh Melsi ini juga unik banget ya Pak ya, pasti juga Terima menarik. kasih. Iya luar biasa, ntar aku mau order takutnya yang keluar malah muka Megan Fox kali Teh. Pak Dede, boleh dong tanggapannya seperti apa nih melihat usaha Teh Melsi ini? Ya, ini cukup luar biasa buat inspirasi. Esok lusa harus bicara di depan mahasiswa saya, Bu. Boleh, boleh. Luar biasa nih Ya, langsung. karena tadi saya sampaikan, banyak loh, hampir ya 90% tuh mahasiswa ingin kerja, tapi kalau sudah melihat yang sukses, mereka terinspirasi, apalagi ini woman entrepreneur, ya, dan memang kebanyakan mahasiswa kami itu ada perempuan. Oke. Nah, kan jadi inspirasi bagi mereka yang walaupun sarjana bisa selain tadi niatnya menjadi pekerja bisa mempekerjakan orang lain. Ini menjadi motivator bagi mahasiswa atau startup milenial. Nah, untuk khusus masalah boneka, saya sendiri pernah kalau berkunjung ke kampus luar, karena kami rutin untuk berkunjung ke kampus luar negeri, tapi tidak rutinnya itu paling 1 semester sekali ya, setahun 3 kali lah gitu. Dan pasti merchandise yang disampaikan adalah wayang gitu, Iya, karena kami dari Jawa Barat. Nah. Baiklah, terima kasih sudah berbincang yang sangat luar biasa dan teman-teman kalau kita ketahui bahwa membangun ekosistem UMKM memanglah butuh koordinasi atau dan juga kolaborasi dan aksi nyata ini sebagai suatu bentuk sinergitas yang gemilang terutama di tataran ekonomi daerah nih. Nah, Sumedang ini menjadi salah satu bukti nyata kalau pembangunan keberlanjutan dari ekosistem ekonomi rakyat yang membentuk suatu pencapaian yang sukses pastinya. Program-program pembinaan pun yang tadi disampaikan oleh para narasumber ini menjadi salah satu poin penting untuk mendorong UMKM Sumedang semakin jaya. Dan tak hanya itu saja, kalau memang kita membeli produk-produk dalam negeri yang dari Indonesia asli ini, kita berarti sudah mendukung dan memajukan UMKM Indonesia. Dan tadi pun langsung kita saksikan bahwa akan ada kolaborasi ya Bapak-Bapak yang dalam waktu dekat akan diperbincangkan kolaborasi untuk memajukan UMKM Sumedang. Dan terima kasih juga untuk para narasumber. Pak Kadis, Pak Hari, kemudian Pak Dede dan juga Teh Melsi sudah meluangkan waktunya Terima kasih. untuk sharing, untuk cerita-cerita di Soko Guru Bisa ini, yang dimana pasti banyak banget teman-teman juga yang menyaksikan, gak hanya di sini dan juga di rumah, pasti terinspirasi banget nih langsung yang lagi rebahan, langsung bergegas untuk oke, aku mulai gitu. Kayak Teh Melsi deh, aku mau resign, mungkin aja Teh ya. Cari Jadi ide inspirasi. ya. Betul, karena memang harus dimulai ya Teh ya. Terima kasih banyak, semoga seluruh program-program yang sedang dicanangkan, dijalankan dan juga Teh Melsi sedang mengembangkan bisnisnya semakin maju lagi. Amin. Terima kasih, sehat selalu. Dan selanjutnya, untuk selanjutnya kita akan melakukan penyerahan plakat kepada ketiga narasumber dan penyerahan plakat ini pun akan diwakili oleh Bapak Ahmad Yunus Awaludin selaku pemimpin redaksi sokoguru.id. Kepada Bapak Yunus kami persilakan. Oke, baik. Mungkin yang pertama. Oke, ke Teh Melsi terlebih dahulu, boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, yang kedua kepada Bapak Dede dipersilakan. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah juga untuk Pak Dede. Dan kepada Pak Kadis, Bapak Hari Trisantosa. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah dalam prosesi penyerahan ketiga plakat untuk 3 narasumber. Boleh untuk foto bersama terlebih dahulu. Terima kasih banyak Bapak Pemret sudah memberikan plakat untuk ketiga narasumber. Wow, luar biasa ya, ini mungkin surprise juga ya, dapat plakat yang luar biasa dari Soko Guru Bisa.
Dan untuk teman-teman semua jangan lupa untuk datang ke gelaran UMKM Expo dan Gelar Budaya Sumedang sampai tanggal 14 Agustus 2022. Kalau gitu saya Nazla Afifa mengucapkan terima kasih untuk semuanya yang sudah menyaksikan Soko Guru Bisa episode kali ini. Jangan lupa untuk menonton episode berikutnya dan keseruan-keseruan lainnya di Soko Guru Bisa hanya di official YouTube channel Soko Guru. Sampai jumpa, dah.